Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan aluminium, magnesium, dan titanium. Perkenalkan, nama saya Dilan Asawali dari kelas 2B dengan nomor NIM 24020044. Proses pembuatan di sini ada proses pembuatan tembaga, proses pembuatan aluminium, proses pembuatan magnesium, dan proses pembuatan titanium. Pengertian tembaga. Tembaga adalah sebuah unsur kimia dengan lambang SU dan nomor atom 29. Logam ini termasuk dalam golongan logam transisi pada tabel periodik. Proses pembuatan tembaga. Yang pertama, penambangan. Penambangan dapat dilakukan secara terbuka untuk deposit yang dekat permukaan atau bawah tanah untuk deposit yang lebih dalam. 2. Konsentrasi. Setelah biji tembaga, kandungan tembaga di dalamnya masih sangat rendah. Ada tahapnya, yaitu pengerusan dan penggilingan. Biji dihancurkan menjadi partikel-partikel kecil menggunakan penghancur. Flotasi. Partikel biji yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan air, tentu dalam tangka flotasi. 1. Proses pembuatan tembaga. Yang pertama, peleburan. Proses konsentrat tembaga hasil flotasi kemudian diproses lebih lanjut melalui peleburan untuk menghilangkan belerang dan besi. Tanpa ini meliputi panggang, roasting. Konsentrat tembaga ini dipanaskan di udara untuk menghilangkan sebagian belerang dalam bentuk suhu diaksode dan mengubah sulfida besi menjadi oksida besi. Peleburan dalam tungku. Yang selanjutnya ada lapisan bawah yang merupakan campuran sulfida tembaga dan besi cair. Terak. Ada konverter. Next. Pembuatan tembaga. 4. Pemurnian refining. Tembaga kasar masih mengandung pengotor yang dapat mengurangi konduktivitas listrik. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pemurnian lebih lanjut. Yang pertama, pemurnian api. Tembaga kasar dilebur kembali dan udara ditiupkan melalui untuk mengoksidasi pengotoran yang tersisa. Ada pemurnian elektrolitik. Ini adalah metode untuk menghasilkan tembaga dengan kemurnian yang sangat tinggi, 99% atau lebih. Pengertian aluminium. Aluminium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Al dan nomor atom 13. Ini adalah logam ringan berwarna perak keputihan yang sangat berlimpah di kerak bumi, menjadi logam terbanyak ketiga setelah oksigen dan silikon. Proses pembuatan aluminium. Yang pertama,
Proses Blair, pemurnian boksit menjadi aluminium. Aluminium oksida hidrat boksit ditambang lalu diangkut ke pabrik pengolahan. Tahap proses Blair adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan penggilingan. Biji bauksit dihancurkan dan digiling hingga menjadi bubuk halus untuk meningkatkan luas permukaan. Percampuran dengan soda api. Bubuk bauksit dicampurkan larutan NaOH pekat dan dipanaskan di bawah tekanan dalam. Pemisah lumpur. Proses pembuatan aluminium. Proses pembuatan aluminium modern melibatkan dua tahap utama. Yang pertama, pendinginan dan pengendapan. Larutan natrium aluminat yang bersih didinginkan. Saat pendinginan ditambah kristal bibit dan aluminium nitrosida untuk memicu pengendapan aluminium hidrosida murni. Kalsinasi, pemanasan. Aluminium hidrosida murni yang telah mengendap disaring dan kemudian dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 1000 sampai 1200 Celcius dalam tungku berputar. Proses ini menghilangkan molekul air yang menghasilkan aluminium Al20 anhidrat yang kering dan berwarna putih, sering disebut aluminium oksida atau korudum. Proses pembuatan aluminium. Proses pembuatan aluminium modern melibatkan dua tahap, yaitu proses halolit, peleburan alumina menjadi aluminium logam. Aluminium murni yang dihasilkan dari proses Blair kemudian diubah menjadi aluminium logam melalui proses elektrolisis yang dikenal sebagai proses Hall-Héroult. Ini adalah proses yang sangat intensif energi. Tahap proses Hall-Héroult. Sel elektrolit aluminium dilarutkan dalam bak besar yang terbuat dari baja berlapis karbon, disebut sel elektronik atau pot, dan di dalamnya terdapat lelehan kriolit Na3A-LF6 yang berfungsi sebagai pelarut. Elektroda karbon. Sel elektroda dilengkapi dengan anoda karbon kutub positif menggantung ke dalam lelehan dan lapisan dasar karbon pada bak. Pembuatan aluminium. Elektrolisis arus listrik searah yang sangat kuat dialiri melalui lelehan. Dianoda karbon ion oksida dari aluminium bergerak ke anoda dan bereaksi dengan karbon membentuk gas karbon dioksida. Karena reaksi ini, anoda karbon akan berkonsumsi dan harus digantikan secara berkala. Di katode dasar bak ion ini aluminium bergerak ke katode dan penerima elektron berubah menjadi aluminium logam cair. Pengambilan aluminium. Proses pembuatan aluminium akhir. Aluminium yang dihasilkan dari proses Hall-Héroult memiliki kemurnian sekitar 99%.
sehingga 99% untuk aplikasi tertentu yang membutuhkan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan pemurnian tambahan melalui elektrolisis. Proses Hobbes. Proses pembuatan aluminium membutuhkan sejumlah besar energi listrik, sehingga pabrik aluminium sering berlokasi dekat dengan sumber listrik yang murah serta pembangkit listrik tenaga air. Pembuatan magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dengan lambang Mg dan nomor atom 12. Ia termasuk dalam golongan logam alkali tanah pada tabel periodik. Magnesium adalah logam berwarna putih keperakan yang sangat ringan. Proses pembuatan logam magnesium. Proses pembuatan magnesium sama seperti aluminium tidak bisa dilakukan dengan penambangan langsung logam murni karena magnesium adalah logam yang sangat reaktif. Magnesium diekstraksi dari sumber-sumber yang mengandung senyawa magnesium seperti air laut, air asin, atau air mineral tertentu, misal dolomit dan magnesit. Ada beberapa metode utama yang memproduksi, tetapi yang paling dominan adalah proses elektrolisis. Leburan magnesium klorida sering disebut proses Dow jika berasal dari air laut, dan proses Pitgeon reduksi termal. Proses pembuatan magnesium. Metode 1. Proses Dow elektro magnesium klorida. Metode ini umum digunakan terutama di negara-negara yang akses ke air laut atau ke endapan garam yang kaya. Pengambilan magnesium dari sumber air. Pengendapan magnesium dioksida air laut atau cairan asin dipompa dan direaksi dengan kapur atau dolomit yang dipanggang. Magnesium hidroksida yang dilarutkan akan mengendap dan dipisahkan. Pembentukan magnesium klorida. Magnesium dioksida yang telah dilapisi. Proses pembuatan magnesium. Proses magnesium dipisahkan, kemudian reaksi dengan asam klorida untuk membentuk larutan magnesium klorida. Larutan MgCl diuapkan dan dipanaskan untuk menghilangkan sebagian besar air yang menghasilkan MgCl hidrat. Dehidrasi magnesium klorida. Elektrolisis leburan magnesium klorida. Sel elektrolitik ini memiliki anoda karbon kutub positif dan kutub negatif. Proses pembuatan magnesium. Aliran listrik diarah ke air alirkan di katode. Dianode magnesium cair yang dibentuk mengendap di dasar sel karena lebih padat dari lelehan MgCl2 dan secara berkala keluar. Proses pembuatan magnesium. Proses penyimpanan bahan baku. Dolomit dipanaskan pada suhu tinggi. Reduksi dalam tungku. Pada suhu ini silikon dan versilikon akan mereduksi magnesium menjadi uap magnesium. Proses pembuatan magnesium. Proses Pitgeon
Uap magnesium yang dihasilkan kemudian didinginkan dengan cepat di bagian reot lebih dingin. Di tempat ini mengembun menjadi magnesium padat dan kristal. Proses ini penting mencegah magnesium bereaksi kembali dengan udara. Pemurnian. Proses pembuatan magnesium lebih efektif dalam skala besar, cocok untuk sumber air laut atau asin, menghasilkan gas klorin sebagai produksi sampingan yang dapat dimanfaatkan, membutuhkan banyak energi listrik. Proses Pitgeon, reduksi termal. Pengertian titanium. Titanium atau Ti adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ti dan nomor atom 22. Logam ini termasuk dalam logam transisi. Titanium ini dikenal sebagai kombinasi sifat-sifatnya yang luar biasa, membuat sangat berharga dalam sebagai aplikasi canggih. Proses pembuatan titanium. Proses pembuatan titanium sangat menantang dan mahal karena sifatnya relatif yang tinggi terhadap oksigen, nitrogen, dan hidrogen pada suhu tinggi. Pembuatan titanium. Yang pertama, klorin biji TiCl4 mentah. Bahan baku. Proses biji direaksikan dengan klorin dan karbon pada suhu tinggi. Hasil gas titanium tetrolide. Pemurnian TiCl4. TiCl4 mentahan disaring dan distilasi berulang kali untuk menghasilkan pengotor. Hasil TiCl4 murni berbentuk cair. Reduksi TiCl pembentuk spons titanium. Agen produksi TiCl direaksikan dengan magnesium campuran suhu dalam atmosfer argon. Hasil spons titanium padat. Next. Pembuatan titanium. Spons titanium 4. Pemisahan dan peleburan. Spons titanium dipisahkan dari sisa magnesium klorida lalu distilasi vakum. Spons titanium murni kemudian dileburkan dalam tungku busur vakum untuk membentuk ingot titanium padat. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.